Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Novita Nurul Husna sebagai pemateri ke-1 dan rekan saya Esan Nurholipah sebagai pemateri kedua kelas Psikologi 1A Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini, kami akan membahas materi mengenai kondisi kesadaran untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Umum 1. Topik pembahasan meliputi yang pertama, asal kesadaran, yang kedua, tidur dan mimpi, ketiga, obat psikoaktif, keempat, hipnosis, dan terakhir yaitu kaitan kesadaran dengan kesehatan dan kesejahteraan. Untuk lebih memahami materi kondisi kesadaran, yuk kita simak pemaparan materinya. Pertama-tama, apa sih kesadaran itu? Secara umum, asal kesadaran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada keawasan atau awareness, dan yang kedua ada ketergugahan atau arousal. Keawasan merupakan kejadian eksternal dan sensasi internal termasuk keawasan terhadap diri dan berbagai pikiran tentang pengalaman sendiri. Sedangkan ketergugahan, di mana keawasan terjadi dalam suatu kondisi tergugah merupakan keadaan fisiologis saat seseorang sedang terlibat dengan lingkungan. Peran keawasan dan ketergugahan pada kondisi kesadaran, contohnya, seseorang yang dalam keadaan tidur tidak sama kesadarannya dengan ketika ia sedang dalam keadaan terjaga. Oleh karena itu, keawasan kita berubah seiring waktu karena informasi bergerak dengan cepat di dalam dan di luar kesadaran. Sedangkan menurut pendapat salah satu psikolog, William James menggambarkan pikiran sebagai arus kesadaran atau stream of consciousness, aliran yang terus-menerus dari sensasi, citra, pikiran, dan perasaan yang terus berubah. Pikiran kita terpacu dari topik satu ke topik berikutnya. Selanjutnya, mari ibaratkan tiap level kesadaran secara sederhana. Jadi, menurut teori gunung es Sigmund Freud, tahapan kesadaran terbagi menjadi 3, yaitu tingkat kesadaran atau conscious, tingkat prasadar atau preconscious, dan tingkat ketidaksadaran atau unconscious. Pertama, tingkat kesadaran di mana terlihat itu merupakan bagian gunung es, berarti melambangkan kesadaran yang sepenuhnya disadari oleh suatu individu. Kedua, tingkat prasadar pada gambar preconscious terletak pada perbatasan antara permukaan dan lautan. Berarti dimaknai sebagai saat kesadaran seseorang berada di ambang pertengahan antara setengah sadar dan setengah tidak sadar. Terakhir, ketidaksadaran yang mana terlihat mendominasi bagian gunung es yang tak terlihat dan sangatlah dalam, tenggelam dalam lautan. Ini mengindikasikan bahwa alam bawah sadar nyatanya jauh berperan lebih besar terhadap proses kesadaran tanpa kita sadari jika dibandingkan dengan tingkat kesadaran yang sepenuhnya disadari. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana proses tingkat kesadaran terjadi akan dibahas secara detail satu persatu. Pertama, kesadaran merupakan kondisi ketika kita memusatkan pikiran berfokus hanya pada satu hal guna mencapai suatu tujuan, sehingga mengabaikan hal lain. Contoh, karena saya berkewajiban menyelesaikan tugas UTS, maka mau tak mau saya mengorbankan hal lain untuk dikerjakan. Juga waktunya sangat singkat. Mengapa begitu? Dikarenakan saat fokus sudah terpenuhi tujuannya, maka akan teralihkan oleh hal lain, mengakibatkan hal yang baru saja difokuskan dapat tidak diingat di keesokan hari. Kedua, prasadar, yaitu saat kegiatan yang dilakukan terus-menerus sudah menjadi kebiasaan atau habit. Secara otomatis tanpa disadari individu tersebut dapat multitasking karena bisa menyelesaikan hal lain juga di waktu yang bersamaan. Contoh, maraknya perkembangan teknologi membuat para remaja terbiasa mengetik pesan dimanapun meski sembari mengobrol dengan temannya. Mimpi, melamun juga termasuk. Ketiga, ketidaksadaran. Menurut Freud, pikiran manusia dipenuhi oleh impuls-impuls yang mengganggu maupun suatu emosi yang direpres atau ditekan sehingga membentuk perilaku.
Tersembunyi dalam long-term memory, karena kuatnya penekanan terhadap emosi yang tidak diluapkan justru memicu luapan emosi terpendam tersebut diekspresikan dalam wujud tingkah laku. Contoh, pengalaman traumatik yang belum terselesaikan dapat membuat seseorang tak stabil secara emosional dan berperilaku acak tak terduga. Tibalah pada materi kedua, tidur dan mimpi. Tidur. Tidur adalah keadaan istirahat alami yang terjadi pada setiap makhluk hidup yang penting untuk kesehatan guna menyegarkan dan merecharge kembali energi. Mengapa tidur penting? Karena sebagai pelepasan hormon melatonin, sekaligus untuk konsolidasi memori, yaitu saat korteks cerebrum bekerja untuk memperkuat ingatan memori, sehingga memori yang baru saja tersimpan dapat bertahan lama di penyimpanan memori jangka panjang. Lalu tahapan tidur berhubungan dengan perubahan elektrofisiologis massal di otak dan dapat diukur menggunakan alat elektroencephalograph atau EEG. Tidur tahap 1 ditandai dengan tidur mengantuk. Tidur tahap 2, aktivitas otot mengalami penurunan saat individu tak lagi sadar akan lingkungannya. Tidur tahap 3 dan 4 yaitu tidur terdalam ketika individu sudah sulit dibangunkan. Dan adapun tidur REM terjadi 70-90 menit setelah tertidur. Biasanya mata berkedut, napas tak beratur, ritme detak jantung meningkat, dan umumnya terjadi saat mimpi. Gangguan tidur, ada insomnia, ketidakmampuan untuk tidur, sleepwalking terjadi ketika kekurangan tidur, nightmare disebabkan meningkatnya stres, narkolepsi, dorongan yang mendadak dan sangat kuat untuk tidur, dan apnea tidur, saat pernapasan gagal bekerja seperti seharusnya. Mimpi, sering disebut sampah kognitif, karena mimpi mengandung lebih banyak emosi negatif tak masuk akal dibandingkan realita kehidupan sehari-hari. Terjadi ketika sekumpulan neuron, jaringan baku atau default network teraktivasi, sehingga memunculkan mimpi sebagai kejadian mental yang datang dari berbagai sumber. Materi berikutnya ada obat-obatan psikoaktif, merupakan zat yang mempengaruhi sistem saraf untuk mengubah kesadaran, memodifikasi persepsi, dan mengubah suasana hati. Lantas mengapa banyak orang tertarik? Karena pada kebanyakan kasus ditemukan pada orang-orang yang sedang bermasalah dapat membantu mereka lari dari realitas kerasnya kehidupan. Jika dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan efek kecanduan, yaitu ketergantungan fisik dan psikologis terhadap obat-obatan yang mempengaruhi perilaku seseorang. Jenis-jenisnya ada depresan, contoh alkohol perangsang, stimulan, ada kafein, nikotin, inhalan, yaitu zat yang memberi efek halusinogen seperti marijuana, ekstasi, dapat merusak ingatan LSD yang tidak memiliki pengaruh yang mengusir. Hipnosis adalah metode mengeksplorasi pikiran sadar manusia untuk mengalami saran perubahan mengikuti tujuan tertentu. Pada prosesnya didukung struktur dan mekanisme. Istilah hipnosis diperkenalkan oleh James Braid pada tahun 1943, yaitu neurohipnosis, yang berarti tidur dari sistem saraf. Umum digunakan dalam kajian keilmuan, sedangkan hipnotis itu pendekatan praktik. Hipnosis dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Oleh karena itu, di Indonesia, masyarakat umumnya memandang negatif terhadap hipnotis, karena metode hipnotis banyak disalahgunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Ada pula dampak positif hipnotis, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai teknik hipnoterapi untuk memasuki alam bawah sadar yang dapat mengatasi gangguan psikologis, karena pada saat itu seseorang lebih mudah menerima saran. Kaitan kesadaran dengan kesehatan dan kesejahteraan adalah keawasan internal akan kesadaran eksternal tentang peristiwa yang terjadi dan bagaimana kita mengolah pikiran, perasaan agar tetap sehat dan sejahtera. Terdapat mindfulness meditation merupakan teknik meditasi yang menekankan pada perhatian dan kesadaran diri penuh, mengajak kita untuk fokus dan merasakan hal-hal pada diri seperti membuat rileks pikiran dengan mengatur pernapasan.
Manfaat dari berpikir positif dengan meditasi. Pertama, bisa mengelola stres. Yang kedua, menciptakan emosi yang positif dan optimis. Yang ketiga, menstabilkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Dan yang terakhir, meningkatkan sistem kekebalan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.